Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Edi Puyuh Jambi. Jumpa kembali ya, jangan lupa like, komen, subscribe-nya agar channel kita sama-sama berkembang, sama-sama bisa dinikmati. Masih rame seputaran dunia ternak, yang lebih fokus kita di ternak puyuh tentunya. Nah, saat ini kami sapa kembali buatnya kawan-kawan yang pemula yang sudah komen di channel saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah mampir ke channel kami, karena sudah mungkin menyimak channel kami dan juga mungkin menerapkan tutorial-tutorial kami dalam beternak puyuh, mungkin perawatan dari nol sampai betelor sampai akhir. Nah, tentu di perjalanan seperti itu, di tengah-tengah itu pasti ada kendala, pasti ada hambatan. Di antaranya, kalau hambatan ini sudah pasti setiap peternak itu bisa saya pastikan 100% itu pasti mengalami. Apa kendalanya? Nah, itu dia yang kita belum ini ya. Kalaupun untuk peternak yang lama, kayak seperti saya, kayak peternak yang baru, itu semuanya pasti mengalami. Dan kalaupun peternak yang baru akan beternak, baru akan memulai, itu nanti pasti juga akan mengalami permasalahan seperti ini. Apa yang menjadi permasalahan? Permasalahannya itu kita anggap itu adalah permasalahan yang tidak begitu serius ya, tetapi setiap kandang itu pasti mengalaminya. Contoh yang setiap kandang itu pasti mengalami yaitu angka kematian di setiap harinya atau di seminggu sekali, itu pasti ada angka kematian. Dalam seminggu itu biasanya ada kematian 1 atau 2 atau 3. Dalam setiap hari pun pernah saya mengalami yang mati itu 3 dalam sehari. Besok lagi jarak 3 hari lagi ada yang mati 2. Itu saya sendiri pun mengalami. Dan juga keluhan dari kawan-kawan peternak itu hampir semuanya di grup yang ada di Jambi itu mengalami. Dan itu permasalahan itu sudah kita anggap apa ya, sudah menjadi tradisi lah. Kalau yang namanya kita ternak ya nggak mungkin namanya barang itu nyawanya sebegitu banyaknya itu ya nggak mungkin lah, istilahnya mau hidup 100% seterusnya ya tidak mungkin. Itu pasti mengalami. Kami juga mengalami, rekan-rekan juga mengalami. Banyak kok yang cerita masalah itu. Jadi mungkin kalau untuk rekan-rekan yang mengalami permasalahan seperti itu ya jangan terlalu panik. Itu yang pertama. Kemudian kita cari permasalahannya di mana. Terkadang kalau saya amati, itu permasalahan yang pertama bisa jadi di pergantian iklim. Pancaroba, mungkin dari mulai musimnya panas terus ke musimnya dingin. Itu biasanya di situ mengalami. Nah, solusi saya biasanya kalau setiap kali mau pergantian musim pancaroba itu kami menggunakan beberapa lembar daun sirih, kami rebus, kemudian airnya kita saring, nah kemudian airnya kita campurkan kembali. Nah, itu untuk dosisnya ya kita perkirakan aja lah. Yang jelas kira-kira kita lah itu populasinya berapa. Misalkan kalau 100 puyuh yaitu mungkin cukup kita rebus 5 lembar atau 7 lembar gitu ya, sekitar itulah populasinya seperti itu. Terus nanti takarannya pun jangan terlalu, intinya jangan terlalu kental. Daun sirih tujuan kami itu untuk apa ya, menetralisir, adalah antibiotik kekebalan bodi dia untuk bisa menghadapi perubahan cuaca. Bisa juga dengan jahe. Jahe itu kita geprek ya, kita campurkan ke air minumnya. Biasanya kalau saya ngasih itu ya 3 hari berturut-turut lah gitu. Nah, terus kemudian timbulnya lagi dari mana? Bisa jadi perubahan iklim ya tadi, bisa jadi juga itu adalah dari pakan. Teman-teman, rekan-rekan, kalau pakan itu biasanya beli jadi kalau oplosan kan kita tahu ya, kita takar dewek, kita oplos dewek gitu. Kalau pakan itu beli jadi, yang jadi kendala biasanya pakan itu numpuk sudah agak lama di gudang. Jadi begitu kita buka, baunya pun sudah nggak enak. Terus kemudian ada sejenis kayak uletnya di situ.
kemudian ada belatungnya di situ, kadang ada yang senyawa yang bergerak yang hitam-hitam itu. Nah itu bisa jadi pemicunya dari situ. Saya pernah kejadian seperti itu. Beli pakan, sudah kita buka, ternyata pakannya nggak bagus. Dia sudah bau apek dan dia sudah banyak belatungnya. Ya kita tukar, toko sudah tidak mau, ya kita kasihkan. Ya rupanya kendalanya di situ, banyaknya kematian. Nah secepatnya itu saya rubah. Nah itu kendalanya di situ. Kalau untuk rekan-rekan sendiri ya, kawan-kawan sendiri tuh, kalau untuk masalah kematian yang berangsur-angsur itu sudah semuanya pasti itu mengalami. Terkadang kita berikan air ini, obat itu segala macam, itu kayaknya memang itu kurang efektif. Dan itu memang kendala seperti itu adalah kendala yang dihadapi oleh para peternak, biarpun pemula maupun yang lama. Apalagi kalau sudah puyuh ini sudah berumur setahun lebih, nah itu biasanya kendalanya di situ. Pak, terus solusinya gimana? Ya itu solusinya memang agak gampang-gampang susah sih itu solusinya itu. Terkadang juga kita kasih obat-obat ya, mungkin kayak tremizin, kayak vitamin itu ya masih juga sih ada 1 atau 2 yang mati. Tetapi kan itu tidak menimbulkan kematian massal, kematian yang secara mendadak banyak brek kayak kita mungkin kayak kena penyakit kayak virus, kayak flu burung segala macam. Itu tidak ya, karena itu kan penyakit yang datangnya begitu spontan, langsung semuanya terkena. Kalau ini kan tidak, ini kan matinya kan kemungkinan kan 2 hari sekali, 3 hari sekali, nanti ada lagi, muncul lagi seperti itu. Nah itu permasalahan yang seperti itu adalah seringkali dihadapi oleh kawan-kawan. Jangankan kawan-kawan, saya sendiri aja seperti itu. Nah makanya seringkali saya kasih solusi dengan rekan-rekan yang sesama peternak itu, kalau bisa setidaknya ya ada mesin tetas yang ukuran kecil lah. Mungkin ya kapasitas 300, 200. Jadi tujuannya yaitu tadi untuk tambal sulam. Untuk tambal sulam apa ya? Ganti kalau ada yang angka kematian itu tadi. Jadi persentase telur itu agar supaya tidak turun jauhnya. Nah, jadi saran saya ya kalau setidaknya adalah mesin tetas untuk pembantu kita. Pak, induan nggak ada Pak, mau beli telur fertil yang FS mahal Pak, kalau cuma 300 tanggung. Bikin aja induan sendiri, kalau hanya untuk tambal sulam sih nggak seberapa. Paling-paling kan kalau kita netasin sekitar 300 telur kan paling betinanya nanti ketemu sekitar 100 lebih ya, 100 lebih dikit lah. Karena sepertiga hasil dari tetasan itu biasanya ketemunya betina. Biasanya yang saya alami seperti itu. Nah itulah rekan-rekan. Jadi kalau untuk angka kematian di setiap harinya, di 2 hari, 3 hari, di 4 hari itu sudah menjadi tradisi wajar ya kalau untuk kita para peternak. Saya yakin semua peternak itu pasti mengalaminya di situ. Saya yakin seperti itu, dan pemula pun ya mungkin kurang lebih seperti itulah yang dihadapi. Jadi biasanya itu di kendalanya di pergantian cuaca, pergantian iklim ya, di musim pancaroba itu tadi cuaca yang nggak bagus lah, terus mungkin lingkungan udaranya kurang bagus lah, sehingga pengap lah, itu bisa jadi juga. Dan terus pakan itu tadi memang biasanya terjadi di situ. Pakan itu sudah numpuk di gudang itu mungkin berbulan-bulan ya, jatuh di kita sudah tidak bagus lagi, sudah tidak layak dikonsumsi lagi ya. Kita nggak mungkin ya beli pakan di tempat di toko sudahnya kita buka dulu hasilnya seperti apa, bagus apa tidaknya ya kan, kita nggak mungkin ke situ. Kalau yang toko bilangnya bagus ya sudah kita beli, tapi ternyata begitu kita bawa balik, kita kasih makan ke burung kita ya ternyata banyaknya angka kematian di situ. Nah kalau itu menurut pribadi saya sih tidak begitu ada masalah ya kalau untuk kematian seperti itu hal yang wajar daripada kematian yang kayak sejenisnya kayak kena virus segala macam. Itu memang di luar prediksi. Kalau itu setiap kita peternak itu pasti mengalami semuanya ya. Kalau untuk kematian 1, 2, 3 dalam seminggunya itu sudah hal yang wajar ya. Makanya sarannya itu tadi, solusi kami kalau bisa kita ternak ada mesin tetas untuk 300 telur, agar supaya kita antisipasilah di situ biar supaya
ada solusinya. Kalaupun ada yang angka kematian yang mati seperti itu, kita bisa tambal sulam dan kita bisa menjaga persentase populasi kita, terus persentase hasil telurnya itu tetap bisa stabil, tetap kita jaga. Ya intinya yaitu tadi, tetap jaga kebersihan kandang, tetap jaga stabilitas puyuh agar supaya normal terus, jangan sampai puyuh stres, jangan sampai ada kendala-kendala yang tidak diinginkan ya. Salam dari kami dari Jambi, yuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengkaji, sama-sama kita berbagi pengalaman, sama-sama kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat selalu. Terima kasih buatnya rekan-rekan yang sudah nyimak. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Tetap kita tunggu. Kalaupun ada masalah ya, sama-sama kita berbagi saja. Bukan berarti kami yang paling pinter ya. Oke ya. Baik, mungkin hanya itu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.